Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Inna. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang bab sistem gerak pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, setelah pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian mampu 1. Menjelaskan fungsi rangka tubuh manusia. Kedua, menyebutkan macam-macam tulang penyusun rangka tubuh manusia. Ketiga, menjelaskan macam-macam tulang berdasarkan jenisnya. Sebelum kita masuk ke materi pokoknya, Ibu tanya dulu ya. Kalian pernah lihat atau kalian mungkin pernah kemah? Ya, tentu saja kalau kalian kemah, pramuka identik dengan tenda. Apakah tenda itu hanya terbuat dari kain saja? Tentu saja tidak. Sebelum kita mendirikan tenda, kita akan membuat rangka tendanya dulu. Nah, baru tendanya kita pasang. Bagaimana kalau tendanya itu tidak ada rangkanya? Apa yang akan terjadi? Hanya seperti kain saja, kain digelar tanpa ada bentuknya. Begitu juga dengan rangka tubuh manusia. Nah, kenapa badan kita kok banyak tulangnya? Tulangnya tersusun dari mulai tengkorak sampai kaki. Itu ada fungsinya nggak sih? Tentu saja ada. Kita lihat fungsi dari rangka tubuh manusia itu untuk apa saja. Yang pertama, untuk menegakkan badan. Jadi kita bisa dari atas sampai bawah ini bisa tegak, bisa berdiri karena ada rangkanya. Lalu yang kedua, memberi bentuk tubuh. Kalian bisa ada yang hidungnya mancung, ada yang matanya cekung. Ini karena ada rangka yang menyusun tubuh kita. Lalu yang ketiga, melindungi organ tubuh yang penting seperti otak, mata, jantung, hati, dan lain-lain. Contohnya, tulang rusuk kita itu digunakan untuk melindungi jantung kita. Lalu tulang tengkorak untuk melindungi otak kita, dan seterusnya. Yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot. Kelima, sebagai tempat pembuatan sel darah merah, sel darah putih, khususnya di dalam sumsum tulangnya. Dan yang terakhir, sebagai alat gerak pasif. Alat gerak pasif artinya dia bisa bergerak dengan bantuan alat gerak aktif, tidak bisa bergerak sendiri. Nah, ini lalu rangka tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian tengkorak, ini ya, bagian tengkorak, lalu bagian badan ini terdiri dari mulai leher sampai ke bawah sini, ini bagian badan. Lalu bagian anggota gerak terdiri dari tangan dan juga kaki. Sekarang kita bahas satu-satu ya, bagian tengkorak terlebih dahulu. Nah, ini gambar dari tengkorak kita. Oh, ternyata tulang tengkorak kita ini nggak satu blok gitu ya, nggak satu tulang. Ternyata di dalamnya terdiri dari beberapa tulang yang menyatu. Kita lihat dulu satu-satu ya. Di sini ada tulang dahi, jumlahnya 1. Kemudian di bagian depan dulu ya, kita bahasnya tulang dahi, jumlahnya 1. Tulang air mata, kanan dan kiri, jadi jumlahnya 2. Tulang hidung, jumlahnya 2 juga, kanan dan kiri. Tulang pipi, jumlahnya 2. Tulang rahang atas, jumlahnya 2. Tulang ujung pangkal lidah, 1. Tulang rahang bawah, yang ini jumlahnya 2. Lalu di sini ada tulang baji. Tulang baji ya, di depannya tulang pelipis. Bagian belakangnya ini tulang pelipis, jumlahnya 2. Baji juga 2. Kemudian tulang ubun-ubun, ini juga jumlahnya 2. Di bagian paling bawah, belakang, ini ada tulang tengkorak belakang. Jumlahnya juga 2. Dan ada satu lagi di daerah dekat tulang air mata, itu ada namanya tulang tapis. Jumlahnya juga 2.
Kemudian kita masuk ke anggota badan. Anggota badan ini terdiri dari 4 ya. Ada 1, nah ruas-ruas tulang belakang. Nanti yang kedua itu ada tulang rusuk dan tulang dada. Kita bahas nanti ya. Kemudian yang ketiga, tulang gelang bahu dan juga tulang gelang panggul. Kita bahas satu-satu dulu ruas-ruas tulang belakang. Ini adalah tulang belakang kita dari mulai leher sampai tulang ekor. Di atas jumlahnya 7 ruas, ini namanya ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang atau tulang leher ya, ininya salah. Kemudian di bawah tulang leher, ini ada jumlahnya 12 ruas tulang punggung. Nah, tulang punggung ini jumlahnya 12, ini tempat melekatnya tulang rusuk bagian belakang. Sama nanti jumlahnya 12, kita cocokkan ya. Kemudian di bawah tulang punggung, ini ada tulang pinggang, jumlahnya 5 ruas. Di bawah tulang pinggang, ini ada 5 ruas tulang kelangkang yang bersatu. Kelihatannya kayak satu bagian, tapi ini jumlahnya 5, tapi bersatu. Dan terakhir di bagian ujung, ini ada 4 ruas tulang ekor. Ternyata manusia itu ada ekornya ya? Ya, ada. Hanya saja kalau binatang seperti kucing, ekornya keluar, kalau kita ini ekornya masuk ke bagian dalam, sehingga tidak terlihat, tidak tampak dari luar. Lalu yang kedua, masih anggota badan. Tulang anggota badan, ini ada tulang rusuk dan tulang dada. Yang ini disebut dengan tulang rusuk. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan di depan bahwa fungsi dari rangka tubuh manusia salah satunya adalah melindungi organ tubuh yang penting. Tulang rusuk kita ini di sini ini berfungsi untuk melindungi jantung kita. Salah satunya ya. Nah, di sini kita bahas tentang tulang rusuk. Tulang rusuk ini jumlahnya kita hitung dulu dari atas sampai bawah ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ini 12. Jadi ada 12 pasang tulang rusuk. Tulang rusuk di bagian atas, ini jumlahnya ada 7, ini disebut dengan tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati ini cirinya bagian belakang ini menyatu dengan tulang punggung. Nah, ini jumlahnya kan 12 ya, 12 pasang. Bagian belakangnya ini menempel pada tulang punggung, kemudian bagian depannya menempel semua pada tulang dada. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya langsung menempel pada tulang dada. Lalu 3 ruas di bagian bawah tulang rusuk sejati, ini ada tulang rusuk palsu. Bedanya, kalau tulang rusuk palsu di bagian belakang menempel di tulang punggung, di bagian depannya ini 1, 2, 3 ini menempel pada bukan pada tulang dada tapi pada tulang rusuk nomor 7. Dan yang terakhir ini 2 tulang rusuk melayang. Kenapa dikatakan sebagai tulang rusuk melayang? Karena di bagian belakang dia menempel pada tulang punggung, sedangkan di bagian depannya dia tidak menempel kemana-mana. Jadi melayang. Itu tulang rusuk ya, dan perbedaannya. Kemudian yang tulang dada. Tulang dada ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian hulu, bagian badan, dan juga taju pedang. Masih anggota badan yang selanjutnya yaitu tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu ini terdiri dari 2 jenis tulang, yaitu tulang selangka, jumlahnya 2, dan tulang belikat, jumlahnya juga 2. Kemudian selanjutnya tulang gelang panggul ini terdiri dari tulang usus, jumlahnya 2, tulang duduk, dan juga tulang kemaluan. Masing-masing jumlahnya 2.
Dan yang bagian ketiga yaitu anggota gerak, ini terdiri dari anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Anggota gerak atas ini terdiri dari tulang lengan atas, jumlahnya 2, tulang pengumpil, jumlahnya 2, tulang hasta, jumlahnya 2, tulang pergelangan tangan, ini jumlahnya 2 dikali 8. Di bawah tulang pergelangan tangan ada tulang telapak tangan, jumlahnya 5. Di sini tapi nggak ada keterangannya ya, Ibu langsung tunjuk aja 1, 2, 3, 4, 5. Dan di bawah tulang telapak tangan ada tulang jari tangan, jumlahnya 14 dikali 2. Karena masing-masing jari semuanya 3 ruas, kecuali ibu jari hanya 2 ruas. Kita masuk ke anggota gerak bawah. Ada tulang paha, jumlahnya 2, kanan dan kiri. Lalu di bawahnya ada tulang tempurung lutut, jumlahnya juga 2. Tulang betis, jumlahnya juga 2. Tulang kering, jumlah 2. Tulang pergelangan kaki, ini jumlahnya 2 dikali 7. Tulang telapak kaki ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di bawah tulang telapak kaki ada tulang jari kaki, jumlahnya sama dengan tulang jari tangan yaitu 2 dikali 14. Tapi pada dasarnya tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah ini jumlahnya sama, walaupun terjadi perbedaan, ada perbedaan antara tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Tapi di bagian anggota gerak bawah ini ada tulang tempurung lutut yang tidak ada pada anggota gerak atas. Kemudian masuk ke jenis tulang. Tulang ini berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Berdasarkan matriksnya, ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Dan yang terakhir berdasarkan bentuknya, ini dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Nah, kita masuk ke tulang rawan dan tulang keras dulu ya. Tulang rawan bersifat elastis, banyak zat perekat atau kolagennya, dan juga sedikit zat kapurnya. Sehingga dia bersifat lebih lentur dibandingkan dengan tulang keras. Dan tulang rawan ini pada bayi ini jumlahnya lebih banyak awalnya, tapi nanti seiring bertambahnya dia menjadi dewasa, maka tulang rawannya ada yang berubah menjadi tulang keras, kecuali bagian-bagian di sini kita lihat. Nah, ini kecuali bagian-bagian yang nanti akan kita tunjukkan, yaitu di bagian cuping hidung, ini tetap menjadi tulang rawan. Lalu contoh yang lain adalah daun telinga. Antara tulang rusuk dengan tulang dada ini adalah tulang rawan. Kemudian di persendian dan juga di antara ruas-ruas tulang belakang. Tulang keras, sedikit kolagen dan banyak zat kapurnya. Contoh dari tulang keras adalah tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Kita lihat macam-macam tulangnya berdasarkan jenisnya. Nah, ini tulang pipa, contohnya ini ya, bentuknya seperti pipa panjang. Tulang pipih berarti tulangnya tipis, tulang pendek berarti kecil-kecil, dan tulang tidak beraturan bentuknya tentu saja tidak beraturan. Tulang pipa contohnya adalah tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Tulang pendek contohnya adalah tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki. Tulang pipih contohnya adalah tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tempurung kepala, tulang tengkorak ya. Dan tulang tidak beraturan contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini di bab sistem gerak pada manusia, bab yang membahas tentang tulang. Semoga bermanfaat, semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.